Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini bisa berjumpa lagi ya di kelas pengantar ilmu akidah. Setelah beberapa kali sempat tertunda, alhamdulillah, insya Allah ini pertemuan kelas kelas pengantar ilmu akidah yang terakhir Ustaz ya, di apa namanya semester ganjil ini gitu. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir gini ya, dan semoga eh, kelas yang terakhir ini apa namanya bisa di kelas yang terakhir ini kita semua bisa mendapatkan keberkahan ilmunya gitu ya. Kemudian salat salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW atas teladan yang telah beliau berikan sehingga dapat mengantarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Semoga kalau dia melahir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Eh, ya, mari kita mulai kelas pada pagi hari ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja saya persilakan untuk Ustadz Sidki menyampaikan materi kelasnya di pagi hari ini. Oke, terima kasih Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, apa namanya, eh, sudah pas kita memasuki bagian terakhir dari mabda ilmu tauhid. Ini kalau apa namanya bahasanya Syekh Imam Bajuri dari dari 8 mabda ini angkanya 7, maaf 10 dari 10 mabda ini kenapa 7 karena beberapa ada yang kita gabungkan pembahasannya jadi satu. Itu kiranya kalau sudah terangkumkan pembahasan dan pengenalan mengenai 10 perkara ini, bisa dikatakan kita sudah mencukupi apa yang dinamakan dasar-dasar ilmu tauhid, yang dasar-dasar yang meliputi apa yang dinamakan ilmu tauhid. Begitu. Jadi segala pembahasan mengenai apa namanya sumber ilmu tauhid, mengenai pengertiannya, mengenai apa namanya, mengenai penetapnya, establishernya, dan hukum syar'inya dan segala macamnya itu, dan juga perkara-perkara yang dibahaskan ini adalah pendekatan dasar yang dirumuskan oleh para ulama saat mereka mengkonsepsikan what is science, apa itu ilmu, apa itu body of knowledge begitu. Dan secara khusus kita terapkan di sini berkenaan dengan juga ilmu tauhid gitu. Nah, bab yang terakhir yang dibahaskan adalah masail atau perkara-perkara yang dibahaskan. Nah, apa namanya yang dimaksud masail di sini adalah yahu al-bahita anil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Perkara-perkara yang menjadi bahasan ilmu tauhid adalah tema-tema yang berkaitan dengan tauhid yang disentuh dari segi hal-halnya yang wajib, mungkin dan mustahil gitu. Jadi segala hal yang dibahas di dalam tauhid yang mana pati pembahasannya adalah maudhu'nya, kan sebelumnya dibahaskan. Subject matternya, maudhu'nya adalah mengenai Gusti Allah dan sifat-sifatnya dan juga perbuatannya begitu, dan juga mengenai baginda Nabi kita. Nah, misalnya untuk kita mendekati bab-bab ini, mendekati sifat-sifat Gusti Allah itu, apanya yang didekati begitu, mau membahas apanya begitu. Jadi sebenarnya kita membahas akidah, membahas dasar agama itu membahas yang hal-hal yang necessary, yang absolut, yang tidak bisa tidak, bahwa yang mesti benar, dan juga hal-hal yang sifatnya mungkin dan sifat-sifatnya yang mustahil begitu. Kenapa? Kalau kita bisa memahami pembahasan-pembahasan ini, kita pun
bisa membedakan apa yang namanya usul, mana yang namanya furu, mana yang perkara yang tidak bisa tidak itu harus betul, dan perkara-perkara yang di situ ada kelenturan begitu. Karena kita tahu apa-apa yang mungkin dan apa-apa yang wajib dan apa-apa yang tidak mungkin. Dan ini makanan yang namanya wajib, mungkin, mustahil, atau dalam apa namanya dalam kosakata usul fikih yang berkenaan dengan wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, ini makan apa gitu. Ini kalau misalnya kita belajar filsafat logika, ini maksudnya kategoris gitu kan. Nah, kategori-kategori apa ini gitu. Apa namanya? Maka ini namanya kategori-kategori penilaian. Kalau ini kalau dalam kitabnya Syekh Al-Allamah Immanuel Kant, wah, itu ini maksudnya di buku Critic of Pure Reason dan maaf di Critic of Pure Judgment, The Critic of the Power of Judgment, maaf. Jadi apa namanya bagaimana seseorang itu sampai pada penilaian. Nah, terus yang namanya penilaian itu dibagi pada penilaian apa saja. Kalau Immanuel kan baginya kan ada aesthetic judgment, ada apa namanya ada mathematical judgment dan lain sebagainya begitu. Nah, dalam khazanah ilmiah Islam yang saat para ulama bicara hukum itu sebenarnya bicara judgment, bicara penilaian, tidak serta-merta rulings begitu. Jadi kalau misalnya dikata kok nggak pernah terbayang kalau hukum itu melampaui rulings atau aturan begitu ya karena pada tingkat kutip-kutip bahasanya, tingkat literasi keagamaan kita belum melampaui keperluan atau belum mampu melampaui kelayakan untuk kita bisa sampai pada pembahasan-pembahasan yang demikian. Dan itu apa namanya kita tidak bisa menunjuk siapa-siapa kecuali pada keadaan diri kita yang memang yaitu istilahnya kan belum siap. Kalau belum siap ya itu berkaitan dengan diri kita juga begitu. Nah, pentingnya kemudian membudayakan mengaji adalah agar kita mencoba untuk membuka pintu-pintu yang belum terbuka dari kamar-kamar yang telah kita masuki, yang kita mendaku sudah memasuki pintu agama ini. Dalam agama ini itu ada banyak perkara, maka mengaji itu senantiasa mengenali keseluruhan rumah yang kita tinggali itu dengan senantiasa bersih-bersih, tadakur dan segala halnya itu. Nah, berkaitan dengan berarti ini apa, Mas? Masailnya, perkara-perkara yang dibahas adalah apa namanya topik-topik ini yang difahami berkenaan dengan hal sisi wajib, mungkin dan mustahilnya. Ini penilaian apa? Ini adalah penilaian akal. Tapi sebelumnya penilaian itu apa? Nah, kan gitu. Penilaian itu apa dan di dalam agama kita dari segi mana saja kita itu patut menilai gitu. Karena saat kita bicara iya memang wajib, jaiz, mustahil ini adalah penilaian akal. Tapi apakah berarti kalau ini perkara yang dibahas, apakah mafhum mukhalafahnya atau paham lainnya berarti apa namanya sepenuhnya perkara akidah ini perkara akal semata begitu. Syar'inya mana begitu kan? Yang kita akan bahas kan. Jadi ini dari Umul Barohin, Syarah Umul Barohin. Jadi para ulama akidah kita, para ulama usuluddin, para ulama tauhid kita, itu sebelum masuk ke bab-bab yang merinci, sebelum membahaskan Gusti Allah, sebelum membahaskan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu seragam dari dulu mesti bahas ilmu dulu, gitu. Jadi dari siapa namanya? Dari Imam Asy'ari, dari apa namanya Imam Al-Baqilani, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Ghazali dan seterusnya.
Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Aduddin, bahkan lebih dakik lagi Imam Aduddin Al-Iji membahas kewujudan dulu sebelum bahas ilmu. Apa namanya, ontological grounding of reality dulu sebelum masuk reality itu sendiri, lebih dakik gitu bahkan. Tapi idenya adalah para ulama kita tidak pernah lepas dari apa namanya, punya layers layers of discourse begitu. Jadi ada tahap di mana pembahasan itu berkenaan dengan ya maudhu'nya, subject matternya, dan itu senantiasa dimulai oleh bahasan yang menjadi dasar penilai bahasan itu gitu. Nah, itu di mana pembahasan ilmu itu berlangsung, pembahasan konsep penilaian. Nah, ini di Ummul Barohin ini sebelum masuk kepada sifat-sifat Gusti Allah dan hudusul alam dan the creation of the world, itu membahas hukum dulu, konsep hukum. Nah, hukum itu apa? Hukum itu isbatu amrin au nafyuhu. Penetapan atau penafian sesuatu gitu. Ya, itu kan penilaian kan gitu. Ini itu, ini bukan itu. Nah, gitu. Jadi hukum itu gitu. Jadi menghukumi sesuatu. Menghukumi sesuatu itu maksudnya menilai sesuatu. Nah, yang namanya menilai sesuatu, itu kita baru bisa menilai sesuatu kalau kita punya dasar penilaian, kan gitu. Nah, untuk kemudian seseorang sampai pada hukum, itu dia dilatari oleh hikmah. Nah, kalau bahasanya kan gitu. Jadi, yang namanya penilaian, yang namanya hukum, itu adalah ke kemampuan, bukan kemampuan, tapi pilihan untuk kemudian menetapkan satu perkara atau kemudian menafikannya, antara ini hitam atau ini bukan hitam, atau sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah gitu. Sederhananya itu penilaian. Nah, kemudian dibagi secara istilah itu dalam khazanah kita ada 3 jenis penilaian, ada 3 jenis hukum. Nah, ini meliputi segala hal gitu. Yang apa namanya, eh ini bukan semata penilaian yang bermuara pada perkara agama. Nah, nanti kita bedakan. Maksudnya perkara agama, terus orang-orang kan juga bedakan perkara agama, perkara dunia, begitu segala macamnya. Nah, tapi dengan konsep penilaian ini kita akan melihat bahwa kita nggak necessarily perlu membeda-bedakannya begitu. Nah, dibagi menjadi 3, syar'i, akal, dan adat. Nah, hukum syar'i ini yang apa dibahaskan lebih utama itu fasyar'iyu huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bitolabi aw alibaha aw alwad aw alwad'i lahuma. Jadi hukum syar'i ini adalah perintah Gusti Allah yang berkenaan dengan perbuatan hamba. Nah, kata kuncinya perintah Allah yang berkenaan dengan perbuatan hamba. Jadi objek maternya itu apa namanya, insan yang dihukumi itu, yang berkaitan dengan hal-hal yang dituntut ini ada 2, yang diharamkan dan yang diwajibkan. Ditolak, yang disuruh gitu. Gusti Allah itu menyuruh sesuatu, antara menyuruh untuk melakukan atau menyuruh untuk menghindari, dan juga yang dibolehkan, dan dan dari keduanya begitu. Jadi tidak hanya salah satu. Nah, ini yang kemudian dari hukum syar'i itu kita punya istilah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, 5 kategori ini adalah eh, lima, 5 kategori penilaian hukum syar'i. Sama ada, jadi Malaysia. Apa baik baik misalnya sesuatu itu ditinjau dari segi syariat, sesuatu itu diwajibkan untuk dilakukan. Nah, gitu kan. Bahasa hukum syari itu mengenai perbuatan kan. Berarti kalau wajib, sholat itu wajib, maka dia wajib apa? Wajib dilakukan. Maksudnya kan gitu.
wajib dilakukan. Sholat sunnah ya sunnah dilakukan. Puas apa namanya eh, apa berbagi hadiah kepada tetangga itu sunnah dilakukan. Kemudian mubah itu boleh apa namanya makan coklat atau apa namanya istimta itu boleh. Istimta itu apa namanya mengambil apa istilahnya mengambil kenikmatan. Jadi di dunia ini boleh mengambil mataun dunia itu boleh mengambil kenikmatan di dunia. Dan yang haram gitu misalnya tidak boleh mencuri segala macam. Itu termasuk perbuatan apa perintah Allah yang menuntut perbuatan hamba. Hukum syar'i. Nah, misalnya kalau berkaitan dengan hukum syar'i, kalau hukum syar'i ini konsepnya adalah berkaitan dengan perbuatan hamba, maka di sini berarti segala hal yang dilakukan manusia itu ada penilaian yang diantara lima kategori ini, gitu kan? Semua hal yang dilakukan manusia itu bisa dinilai baik dari dia itu wajib untuk dilakukan, disarankan untuk dilakukan, dibolehkan untuk dilakukan, di dibenci kalau dilakukan dan diharamkan untuk dilakukan. Nah, berkaitan dengan perbuatan hamba dan saat kita bilang semuanya, berarti semuanya ini yang meliputi karena kita kan tidak hanya di dunia ini melakukan kegiatan peribadatan mahdoh gitu. Kita nggak hanya sholat, puasa, zakat, dan haji, tapi ya apa namanya dengan teman-teman dengan latar belakang yang bermacam-macam, ada yang berjibaku dengan dunia ekonomi, ada yang di pendidikan, ada yang di apa namanya di media gitu, ada yang di politik, ada yang di dunia kedokteran, ada yang di dunia ilmu alam, di matematika, di teknologi. Nah, jadi semua semua engagement manusia, semua engagement manusia itu masuk kepada hukum syar'i karena dia berkaitan dengan perbuatan hamba. Jadi bukan berarti kalau kita tidak menemui adanya satu ayat atau satu sunnah yang secara letterlik itu menyentuh urusan kita, menyentuh mattersnya kita. Bukan berarti tidak ada wahyu yang tidak menyentuh urusan kita berkenaan dengan satu jenis urusan tertentu. Nah, nanti kita akan masuk setelah ini mengenai kepentingan konsep hukum syar'i ini gitu. Untuk bisa memahami bahwa hidup kita itu nggak bisa lepas dari syariat. Nah, itu konsepnya hukum syar'i. Perintah Allah berkenaan dengan perbuatan hamba. Kemudian ada namanya hukum adat gitu. Hukum adat adalah itsbatur robti baina amrin wa amrin wujudan au adaman biwasitati takarrur al-kirani bainahuma alal hissi. Jadi hukum adat adalah menetapkan hubungan ribat, hubungan ikatan antara satu perkara dengan perkara lainnya yang ada atau tidak dari kelazimannya, kebiasaan yang biasa berlaku yang dapat diindra. Artinya apa ini? Ini kan bicara hukum kausalitas gitu. Kausaliti sebab akibat ini yang dinamakan hukum adat. Yang bisa kita yang bisa kita indra, yang bisa kita saksikan sesuatu itu berulang dan memberikan pengaruh dari A ke B. Kalau apa namanya, kalau kertas disiram itu kertasnya jadi layu, apa sih kok layu bahasanya, lembek, jadi lemah, jadi rapuh. Kalau kertas didekatkan kepada api, dia habis terbakar, misalnya begitu. Nah, ini namanya hukum adat. Jadi adat di sini itu apa namanya? Adat itu kan kenapa kok kita mengasosiasikan kata adat itu berkaitan dengan budaya, kutip-kutip budaya keras, misalnya adatnya orang Jawa itu menundukkan kepala, misalnya gitu. Dalam hal ini karena adat secara harfiah itu bermakna kebiasaan, sesuatu yang kebiasaan.
Dan kebiasaan ini kan macam-macam, kebiasaan manusia, air punya kebiasaannya, api punya kebiasaannya, alam ini punya kebiasaan yang biasa berlaku. Nah, itu apa namanya secara pengertian, secara konsep kita itu maksudnya hukum adat gitu. Apa yang biasa berlaku dan apa namanya penilaian mengenai ada kaitan dari A dengan B dari segala kejadian yang berlaku itu adalah penilaian adat. Oh, itu berlaku karena A. Itu apa namanya perilaku manusia ini berbuat ini karena ini dorongan dorongan impulsnya kah atau apa segala macamnya. Nah, itu cara mengambil penilaian berkaitan dengan adat perkara apa-apa yang berlangsung. Nah, kemudian yang terakhir adalah hukum akal. Hukum akal fahuwa ibaratun amma yudrikul aqlu subutahu au nafyahu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wad'i wadi'in. Jadi hukum akal adalah apa-apa yang ditetapkan atau dinafikan oleh akal dengan sumber selain dari hukum adat dan selain dari ketetapan syar'i Gusti Allah. Jadi, nah ini menarik kan cara cara definisinya. Apa-apa yang ditetap dan dinafikan akal selain dari kebiasaan dan ketetapan syar'i. Ada penekanan selain kebiasaan dan ketetapan karena ada lawazimnya bahwa secara umum sebenarnya berkaitan dengan syar'i dan adat, ia pun tidak bisa lepas dari yang namanya penilaian akal, kan gitu. Karena untuk membaca kausalitas A ke B itu kan akal itu perlu masuk ke sana. Jadi kalau misalnya akal tidak masuk kepada kejadian yang kita lihat, ya kita cuma ngelihat ada A dan ada B. Tapi untuk mengambil penilaian bahwa A itulah yang menyebabkan B, walaupun ia jenis penilaiannya adalah jenis penilaian mengenai kejadian yang berlangsung, itu digunakan menggunakan akal. Nah, sama kayak hukum syar'i, itu kan bab fikih untuk kemudian menentukan sesuatu itu eh, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu kan akal yang berjibaku dengan nas-nas syariat itu sehingga kemudian sampai pada penilaian hukum yang bersumberkan dari syariat sehingga namanya hukum syar'i. Nah, saat kemudian hukum akal ini ada pengkhususan selain kebiasaan dan ketetapan Gusti Allah, maka ini yang kemudian dinamakan bahwa penilaian akal ini berkenaan dengan sesuatu yang sifatnya formal, gitu, sifatnya umum, sifatnya konseptual, sifatnya general. Karena misalnya apa namanya eh, prinsip seperti apa namanya apa contoh prinsipnya itu sesuatu yang bertentangan itu tidak bertemu, nah gitu kan, sesuatu yang bertentangan itu tidak sama. Nah, ini kan apa namanya prinsip, istilahnya prinsip-prinsip yang apa namanya dia itu bukan dari adat adat orang bicara atau dari apa namanya wahyu wahyu yang tertulis, tapi memang akal secara badihi, akal secara necessarily, secara intuitif itu ya itulah yang menilainya dan menjelaskannya dari bahasa juga. Kenapa kok yang bertentangan itu tidak mungkin sesuatu yang sama? Nah, kan nanti akan masuk kepada pembahasan apa sih yang dimaksud bertentangan itu dan apa yang dimaksud dengan sama. Nah, kalau konsepnya itu semuanya sampai, konsepnya sudah dijelaskan, nanti kan akan jelas beda apa sesuatu dua konsep yang benar-benar tidak bisa bertemu. Segitiga bundar merah yang biru. Gimana itu? Merah yang biru. Jadi hukum akal saat ditekankan di situ selain dari kebiasaan dan ketetapan syar'i Gusti Allah, maksudnya adalah berkenaan dengan sesuatu yang formal, yaitu kan matematika dan bentuk geometri dan logika dan sampai pada kesimpulan wajib, mustahil dan mungkin.
Nah, itulah yang juga masuk dalam penilaian hukum akal. Sesuatu itu dapat dibayangkan oleh akal. Nah, mungkin tadi apa highlight penebalan adalah maka hikmahnya apa? Kita mengetahui bahwa dalam pergumulan seseorang dengan hukum syar'i sesuatu atau hukum adat dalam membaca fenomena itu senantiasa adanya engagement akal antara akal itu dengan wahyu atau akal itu dengan kejadian di sekitar kita. Nah, hukum akal maksudnya apa? Hukum penilaian akli, penilaian rasional, gitu. Penilaian rasional itu ada tiga. Jadi kauluhu Imam Sanusi yang ilam annal hukma al aqli yanhasiru fi thalathati aqsamin al wujub wal istihala wal jawaz wal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahil ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu al jaiz wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujudahu wa adamahu. Jadi hukum akal itu meliputi tiga perkara, wajib, mustahil, dan mungkin. Yang wajib itu apa? Yang necessary itu apa? Yang mutlak itu apa kan gitu. Yang mutlak, yang wajib adalah yang tidak dapat dibayangkan ketiadaannya. Jadi apa namanya? Nggak nggak mungkin nggak mungkin kita di sini kalau jantung kita tidak berdetak itu tidak mungkin karena secara rasional yang kita memahami bahwa detaknya jantung itu secara lazim berkenaan dengan bernafasnya seseorang dengan daya hidup duniawinya seseorang itu begitu sesuatu yang tidak dapat dibayangkan ketiadaannya bahwa jam tangan itu dia terbentuk sendiri tanpa ada yang menyusun gitu bahwa apa namanya sesuatu susunan yang dia memiliki tujuan gitu hal-hal yang dia itu tersusun dan memiliki tujuan menandakan bahwa ada yang meletakkan tujuan itu pada perkara yang dibentuk komputer yang kompleks ini kan tidak hanya seonggok mesin yang terlempar begitu saja, tapi apa namanya tombol-tombolnya diletakkan di tempat tertentu. Lalu kenapa mouse-nya di bawah, keyboardnya di sini, layarnya di depan? Kenapa nggak layarnya di depan, keyboardnya di sini, gitu kan? Nah itu kan ada desain di situ. Nah, itu mengisyaratkan ada tujuan di balik ketetapannya itu. Dan itu tidak mungkin kalau ada yang menetapkan tujuannya. Karena benda ini dia tidak menyusun dirinya sendiri. Dia bukan sesuatu yang mutlak dan memiliki kekuatan dengan dirinya. Nah, itu cara sampai pada kesimpulan bahwa mengenai sesuatu yang wajib dari perkara yang tidak dapat dibayangkan ketiadaannya. Adapun yang mustahil yang tidak dapat dibayangkan kewujudannya. Sederhana kan ya? Nggak ribet gitu untuk apa namanya kutip-kutip pengantar-pengantar filsafat Islam itu pengertiannya sederhana gitu ya. Konsepnya berkaitan dengan penilaian akal adalah berkaitan dengan cara kita membayangkan di dalam pikiran kita. Itu tasawur itu taswir itu ke bahasa Arabnya itu ngambil foto. Tasawur itu melakukan penggambaran, melakukan penggambaran di dalam diri kita. Jadi kalau yang wajib itu sesuatu yang tidak dapat dibayangkan ketiadaannya, ya sesuatu yang mustahil, yang mustahil dan batil sehingga itu yang tidak dapat dibayangkan kewujudannya. Yang gimana contohnya? Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin, tidak mungkin ada tidak mungkin ada rintik hujan dari atap, tapi tidak ada air hujan di luar. Nah, misalnya kayak gini. Ini lagi hujan sekarang. Mesti, nah ini kan dari hukum adatnya, kita mengetahui suara ini lazimnya saat diperiksa keluar ada
ada air hujan gitu. Dan kita menelisik lebih jauh kenapa? Karena yang turun dari hujan itu adalah air yang berintik, dan air yang berintik dia sebagai materi, dia menyentuh atap yang secara material mengizinkan adanya pantulan gelombang suara. Dan sehingga dengan itu rintik-rintik yang berangsur turun itu memberikan dampak suara yang berterusan, tik 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 begitu. Sehingga saat kemudian ada suara seperti ini, maka lazimnya dari suara ini adalah ada suatu yang berketerusan yang menyebabkan bunyi ini terlahirkan dari sentuhan dua material. Dan ini biasanya adalah suara hujan, apalagi waktunya betul pagi hari seperti ini begitu. Maka kalau ada suara ini nggak mungkin kalau nggak ada sebabnya kan gitu. Jadi mustahil. Nah, yang mungkin ini yang dapat dibayangkan wujud dan tiadanya. Jadi misalnya ada HP di sebelah saya, ini bisa saja hari ini ada, besok tidak ada, karena kalau tidak ada HP ini saya tidak mati, gitu kan? Tidak berarti eh, kewujudan saya kemudian menjadi hancur begitu tanpa ponsel saya begitu. Akhirnya kalau misalnya kita tahu hal-hal yang secara penilaian rasional itu sebenarnya jatuh di mungkin, sebenarnya kita bisa saja apa namanya lebih rileks untuk kemudian mengambil penilaian mengenai apa yang sebenarnya itu berarti bagi diri kita. Jadi gak gampang terikat dengan sesuatu karena kita apa namanya sebenarnya nggak butuh-butuh banget kok begitu. Ya, bisa menilai kalau misalnya lebih kalau perlu sampai pada keputusan di mana kita harus mengambil penilaian untuk misalnya bersih-bersih rumah, decluttering begitu kan. Jadi apa namanya? Berkaitan dengan cara akal menilai ini dan kita mengetahui ada 3 kategori di mana penilaian akal itu jatuh, maka segala hal yang menjadi bahasan manusia yang bergumul dengan akalnya, dia jatuh pada 3 hal ini gitu. Sesuatu yang mesti berlangsung, yang tidak mungkin, dan yang bisa jadi atau tidak gitu. Nah, berkaitan dengan ilmu tauhid gitu, maka dalam ilmu tauhid ada hal-hal yang berkaitan dengan Gusti Allah itu ada perkara yang necessarily Gusti Allah itu mesti demikian ia adanya. Ada yang tidak mungkin bagi Gusti Allah dan ada yang mungkin bagi Gusti Allah. Ada yang wajib dari agama ini, ada yang tidak mungkin dari agama ini, ada yang mustahil dari agama ini. Nah, ini dalam pembahasan dasar akidah, pembahasan dasar tauhid, maka ini adalah kategori apa namanya hal-hal yang jatuh pada kategori hukum akal yang dasar dan wajib dikuasai semua orang begitu. Jadi karena tauhid ini apa namanya rukun iman ini meliputi apa namanya syahadat ini meliputi Gusti Allah dan baginda Nabi, maka saat kita mengikrarkan bersaksi mengenai wujud dan benarnya Gusti Allah dan Rasulullah, maka kita perlu paham siapa yang dimaksud dengan Gusti Allah dan siapa yang dimaksud dengan Rasulullah. Gitu. Maka dari penilaian akal ini ada hal-hal yang wajib bagi Allah, ada yang mungkin dan ada yang mustahil, dan juga mengenai Rasulullah itu ada yang wajib, ada yang mungkin, dan ada yang mustahil. Gitu. Ini nanti lebih lanjutnya kita akan ini nggak dibahas secara detail di sini satu-satu wujud kidam kudros segala macamnya. Insya Allah semester depan kita mana ini? Nanti semester depan rencananya kita akan kak cetok apa sih? Mau memperlihatkan. Insya Allah kita akan bahas ini bareng-bareng. Nurul Zolam Syarah Aqidatul Awam. Ya, ini penjelasannya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani mengenai Aqidatul Awam. Menjelaskan
apa hal-hal yang paling mendasar yang semua umat muslim ini itu perlu pahami mengenai Allah wujud qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi dan segala macamnya dan berkaitan dengan Rasulullah juga. Nah, jadi yang wajib bagi Gusti Allah itu apa? Itu yakni mengenai 20 sifat ini. Allah wujud, qidam, apa apa namanya? Qidam abadi, pre-eternal, yakni abadi senantiasa wujud, senantiasa berada, kekal. Bako itu akan senantiasa kekal. Terus kemudian mukhalafatul lil hawadisi, lain dari makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Dan wahdaniyah, Gusti Allah itu mesti satu esa. Kemudian Gusti Allah mempunyai sifat kudrah, iradah, ilmu, hayyun, sama, dan basor. Dan dari sifat-sifat itu maka kaunuhu, maka mestinya Gusti Allah adalah qadir, memiliki kekuatan, memiliki kehendak, memiliki ilmu, memiliki hidup, memiliki sifat hidup, maka dia hidup, hayyin, dan sami, maha, kok diulangi sih? Maaf, sami dan basir, mendengar dan melihat. Jadi, nah ini kan kemudian ada apa namanya? Ada bracket-bracketnya sendiri gitu. Karena saat karena dari sifat-sifat ini semuanya ini tidak setara begitu. Jadi dari sifat-sifat yang wajib ini ada yang lebih wajib dari yang lain, misalnya gitu. Tapi bukan berarti yang lain jatuhnya menjadi mungkin juga. Tapi maksudnya ada yang lebih fundamental dan yang lainnya itu adalah liputan darinya. Nah, misalnya kita sering nyebut misalnya wujud ini adalah sifat nafsiyah. Jadi wujud adalah sifat nafsiyah berarti sifat yang menunjuk kepada zat Gusti Allah. Jadi zat Gusti Allah itu kalau Gusti Allah itu siapa? Apa sebenarnya gitu. Maka yang kita bisa jawab paling sederhana adalah Gusti Allah adalah kewujudan itu sendiri. Gitu. Allah yang wujudnya hakiki. Nah, dari yang wujudnya hakiki. Karena kalau Gusti Allah yang wujudnya hakiki, kita wujudnya apa? Kita wujudnya kan hanya diberikan oleh Gusti Allah. Kita tidak wujud dengan sendirinya. Jadi sebenarnya sifat wujud kita itu wujud-wujudan gitu. Bisa wujud dan bisa tidak. Nah, ini namanya wujud, ada dua cara nyebutnya, adalah wujud majazi dan wujud idhofi. Wujud majazi karena kita sebenarnya saat kita bilang manusia wujud itu seakan-akan sama dalam kategori Gusti Allah itu wujud padahal sebenarnya tidak sama. Tapi secara intuitif itu ya kayak misalnya sama wujudnya barang ini dengan manusia itu ada dan ada tapi adanya itu lain kan gitu. Nah, sama Gusti Allah itu pun ada juga, tapi adanya itu paling mutlak dan kita ada-adaan gitu. Gitu. Wujud idhofi, yakni wujud yang ternisbah kepada Gusti Allah, karena Gusti Allah lah yang memberikan kita sifat wujud itu. Kalau tanpa wujudnya Gusti Allah, kita tidak wujud. Nah, jadi kenapa mengenai pahaman kewujudan, existence ontologi itu menjadi begitu penting di dalam khazanah ilmiah Islam gitu karena ia adalah awal berangkat kita untuk mendekati alam, untuk mendekati diri dan mendekati agama. Nah, kemudian ada qidam baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamun binafsi, wahdaniyah, ini adalah sifat salbiyah. Tak ditulis. Jadi kategori-kategorinya ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Nah, sifat nafsiyah ini sifat yang menunjuk kepada diri Allah. Ini adalah wujud. Sifat salbiyah, sifat yang ternisbat menjadi satu kelaziman daripada diri Gusti Allah, tapi bukan diri Gusti Allah itu sendiri, adalah kekekalannya Gusti Allah dan lainnya Gusti Allah daripada diri kita. Dan bahwa Gusti Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada yang lain.
Dan kalau kita ini apa namanya composed istilahnya kan, kita ini ada ada darahnya, ada dagingnya, ada tulangnya. Kita ini walaupun satu, yang namanya seorang zaki ini ya satu zaki, tapi di dalamnya itu ada banyak hal. Murokab istilahnya gitu. Dia apa namanya composed, compound gitu. Bukan bukan satu. Nah, bahwa Gusti Allah itu tidak tidak tersusun dari sesuatu, tidak ada yang lebih dasar daripada Gusti Allah itu sendiri gitu. Yang kita ini kan didasari darah, didasari tulang gitu. Karena saat kita bicara kita didasari kewujudan kita manusia itu tergantung oleh unsur-unsur yang lebih kecil daripada diri kita. Nah, Gusti Allah kan mulia daripada itu gitu. Nah, itu sifat salbiah. Kemudian ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini sifat-sifat yang memberikan makna gitu. Kalau yang berkaitan kenapa kok disebut sifat ma'ani? Karena sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat berkenaan dengan hubungan Gusti Allah dengan makhluknya. Jadi Allah itu berkemampuan ini dalam arti berurusan dengan ciptaannya, berkehendak kepada ciptaannya, dan memiliki ilmu mengenai ciptaannya. Tapi kecuali hidup ini gitu. Hidup apa sifat Allah yang hayyah ini, hayyun ini eh, di dilainkan daripada sifat-sifat yang lain, tapi dia memberikan makna khusus pada bagaimana kita memahami Gusti Allah bahwa kalau Allah itu wujud ya mesti hidup juga dong kan gitu. Jadi kan gitu. Kalau Allah wujud berarti wujudnya ini wujud yang lain dari yang lain maka dia mesti kekal. Nah, kalau dia kekal berarti dia mesti apa namanya hidup. Nah, kalau Gusti Allah itu wujud dan wujudnya kekal dan apa namanya dan karena dia kekal dan dia sendiri, nah, maka dia berdiri sendiri sehingga dia memiliki kekuatan, sehingga dia kudroh begitu. Jadi cara mikirnya begitu bahwa tiap sifat itu siap siap Mbak matur nuwun. Jadi tiap sifat itu ada begitu. Nah, apa namanya? Setelah Putro Iroda Ilmun Hayyun sama Basor. Kemudian ada kalau sifat ma'aninya begitu. Maka saat sifat ma'aninya ini ternisbahkan kepada apa namanya dikaitkan dengan Gusti Allah sebagai pemilik sifat ini. Maka Gusti Allah Qadir, Murid, yang memiliki kehendak, yang yang memiliki kehendak, yang memiliki kekuatan, yang memiliki pengetahuan, yang hidup, yang mendengar, dan yang melihat. Nah, itu jadi sifat maknawiyah. Kenapa harus dibedakan? Karena kalau tidak dibedakan, kenapa kok kudroh dan kodir itu dibedakan? Kenapa kok iroda dan murid itu dibedakan? Kenapa dibedakan? Kalau tidak dibedakan, misalnya nggak ada itu kudroh iroda ilmu hidup sama basar, langsung apa kiamuhu binafsi wahdaniyah kodir murid alim nanti lah kodir Gusti Allah itu kodir. Maaf tadi apa baterai sebagai hotspotnya lagi panas jadi dikeluarkan. Jadi mati hotspotnya.
Oke, jadi kenapa ini dibedakan? Putro iroda ilmu hidup sama basor dengan Gusti Allah Qadir murid hayyin sami basir, karena apa namanya, saat kita bilang Gusti Allah itu kekuatan itu sendiri, maaf, saat kita bilang Gusti Allah itu yang maha maha berkuasa, saat kita yang bilang Gusti Allah itu maha berkuasa, itu karena kuasa yang dimilikinya itu ya Gusti Allah juga. Yang maksudnya Gusti Allah itu kita menyebutnya Allah itu kuasa itu sendiri. Allah itu kehendak itu sendiri. Allah itu ilmu itu sendiri. Jadi wujud ini dia sebagai sifat, dia juga sebagai yang Gusti Allah ini juga yang memiliki wujud gitu ya. Jadi Allah ini qadir, dia bukan berkuasa karena sesuatu yang di luarnya. Dia berkuasa karena dirinya. Gusti Allah berkehendak bukan karena ada satu hal kehendak yang ya bukan daripada Allah, tapi Allah berkehendak karena memang Gusti Allah itulah hakikinya memang berkehendak. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat yang mendasar yang umat muslimin itu wajib mengimani dan menyepakatinya gitu. Kalau keluar dari sini berarti konsep Tuhan kita berbeda. Berarti konsep Tuhan kita lain dan itu keluar daripada tauhid. Gitu. Misalnya beberapa belakangan lewat di YouTube saya itu videonya Koh Donitan itu yang mualaf yang suka debat orang orang Kristen kan suka ketemu dengan konsep Tuhannya Kristen yang manusia Yesus itu 100% manusia 100% Tuhan itu, itu kan apa namanya menggunakan bahasa akal tapi tidak mengikuti keputusan hukum akal gitu. Nah, apa namanya? Sedangkan di agama Islam ini agama ilmiah begitu. Jadi ya yang absah saja secara akal gitu. Jadi makanya itu kategori-kategori mengenai bagaimana kita mengenal Gusti Allah ini dia disusun dalam keteraturan yang mengizinkan akal itu memahami. Yang ini semua pun ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi ini yang wajib diimani. Secara yang akal itu apa istilahnya? Jadi istilahnya gini, kalau karena ini kan hukum akal yang walaupun punya dasar syariat, tapi dia adalah ketentuan-ketentuan yang bisa dicapai dengan penilaian akal. Maka artinya kita kalau bicara dengan orang lain mengenai konsep Tuhan, kita bisa menggunakan istilah dan konsep-konsep ini begitu. Kutip-kutip kalau bicara sama orang ateis, maka kita bisa menjelaskan konsep Tuhan yang betul dengan 20 kategori ini masuk akal yang bisa mereka pahami dan kita bilang inilah Tuhannya orang Islam itu ini begitu. Yang wujud yang kidam bako lain dari makhluk berdiri sendiri dan lain sebagainya. Apa namanya? Selain daripada Gusti Allah itu ada yang necessary dan absolute baginya. Ada juga hal-hal yang mungkin bagi Gusti Allah, yakni melakukan dan meninggalkan segala perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin berkenaan dengan Gusti Allah ini apa? Maka berkenaan dengan hubungannya dengan makhluknya. Karena makhluknya itu dia tidak wajib dengan sendirinya, makhluk-makhluknya itu tidak wajib ada. Jadi kita ini kan kewujudan kita ini bukan kewujudan hakiki yang mesti di dunia ini harus ada kita kan nggak gitu. Nah, kalau kita mati dunia terus berjalan itu tidak mengurangi keagungan Gusti Allah dan lain sebagainya. Jadi Gusti berkaitan dengan makhluknya, dengan ciptaannya, dengan Allah ingin memberikan bencana, ingin memberikan rezeki, itu terserah pada Gusti Allah, itu semuanya mungkin. Nah, faedahnya apa? Faedahnya saat kita tahu bahwa segala kejadian di dunia ini itu jatuhnya itu mungkin berkaitan dengan Gusti Allah,
maka kita rileks saja kalau sesuatu tidak terjadi. Ya karena terserah, karena Gusti Allah Maha mengetahui dan Maha menguasai gitu. Sehingga kita tidak taking it personally kalau hal-hal yang kita inginkan itu tidak terjadi, tidak tercapai karena dia bukan sesuatu yang necessarily in and of itself. Karena kalau semestinya sesuatu itu necessary bagi kita, dia akan terjadi pada diri kita. Makanya itu ada faedah berkaitan dengan qada dan qadar itu sesuatu yang diusahakan sesuatu yang diusahakan manusia sekeras-keras apapun kalau bukan qadarnya, kalau bukan takdirnya dia tidak akan sampai pada dia. Tapi kalau sesuatu itu sudah menjadi takdirnya, orang itu akan menjauh sejauh manapun nanti akan kena juga. Orang akan berusaha menghindari kematian, ujung-ujungnya mati juga. Gitu. Dan juga apa namanya? Nah, akhirnya kan apa ya? Dengan sampai kita kepada penilaian-penilaian akal, kita bisa sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang mampu kita cerminkan kepada cara kita menjalani hidup karena hidup kita berkaitan dengan Gusti Allah itu tadi. Nah, terus berkaitannya dengan mustahil, segala sifat yang mustahil ini sederhananya dari konsepsi para ulama adalah lawan dari segala yang wajib. Karena kemustahilan itu adalah lawan dari yang wajib, maka yang mustahil daripada yang Gusti Allah itu lawan-lawan daripada sifat-sifat yang wajib. Jadi Allah itu tidak mungkin tidak ada, tidak mungkin berubah dengan waktu, tidak mungkin sama dengan makhluknya, tidak mungkin bergantung kepada makhluknya, tidak mungkin berbilang, tidak mungkin lebih dari satu, tidak mungkin lemah, tidak mungkin apa namanya tidak berkehendak, tidak mungkin pasif, tidak mungkin jahil, tidak mungkin mati, tidak mungkin tuli dan tidak mungkin buta, gitu kan? Tidak mungkin tidak mengetahui begitu. Jadi kalau misalnya ada dari konsepsi Tuhan seseorang yang dia jatuh kepada hal-hal yang mustahil ini, atau seseorang muslim dia salah mengaprahi Gusti Allah dan mengamini beberapa hal dari yang mustahil ini, misalnya kalau Allah berbuat itu harus ikut akal saya gitu. Kalau kalau saya tidak memahaminya berarti Allah salah loh, loh, loh. Kan apa namanya sering sering begitu gitu, kita mendikte mendikte Gusti Allah dengan akal kita gitu, padahal apa namanya akal kita pun sebenarnya jatuhnya itu pada perkara yang mungkin gitu. Akal Gusti Allah itu lebih wajib daripada kita yang mungkin. Jadi kalau akal kita menyalahi yang wajib berarti akal kita mustahil benar. Istilahnya kayak gitu. Jadi apa istilahnya, eh kategori-kategori ini mengizinkan kita memahami batasan, memahami boundaries, memahami siapa Allah itu gitu. Allah dalam Islam itu yang masuk dalam kategori-kategori wajib ini. Kalau ada yang dari mustahil ini, maka itu bukan Allah, sehingga kita pun bisa menghindari pikiran kita dari penilaian-penilaian yang mustahil ini. Jadi ini menjadi koridor bagi kita kalau kita dalam perenungan gitu memikirkan ciptaan berkaitan dengan penciptanya. Kalau misalnya tiba-tiba kita punya kesimpulan akal yang kok dekat-dekat dengan yang mustahil begitu, maka kita akan merenunginya. Oh, ini kan jatuhnya kepada yang mustahil, berarti nggak bisa begini dong. Berarti kita akan recoursing kepada semestinya bagaimana. Gitu. Recoursing itu apa, Zak? Recoursing itu putar balik. Ngambil iya, ngambil jalan Nah, lain gitu. ya, memikirkan kembali. Nah, berkaitan terus karena agama ini syahadatnya dua perkara, Gusti Allah dan Rasulullah. Maka apa namanya Rasulullah pun ada yang wajib juga sidik, amanah, fatonah, tablik. Jadi baginda Nabi dia sebagai Nabi, sebagai Rasul itu mestilah ya jujur.
mestilah ia jujur, mestilah ia amanah, mestilah ia cemerlang dan pandai, dan mestilah ia juga menyampaikan pesan-pesannya. Kalau baginda Nabi bukan empat ini, dia bukan Nabi. Nah, sebagaimana tadi kategori rasional untuk Gusti Allah itu tadi, itu merupakan ukuran yang kita bisa terapkan saat kita berbicara dengan orang agama lain atau orang dengan keyakinan lain. Maka sama juga dengan konsepsi utusan utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu mestinya empat ini gitu. Jadi misalnya kalau bicara dengan agama-agama palsu itu mereka masuk empat ini enggak gitu. Nah, kita bisa yakin gitu baginda Nabi Muhammad itu empat-empat ini masuk semua. Nabi Muhammad tidak ada menyembunyikan risalahnya. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad delivers dalam amanahnya dan Nabi Muhammad pun cemerlang begitu. Dia cemerlang sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kawan, sebagai apa namanya? Sebagai ulama, sebagai orang yang alim, sebagai pendidik, sebagai pemimpin, dan sebagai agitator perang juga begitu. Nah, itu wajib bagi Rasulullah. Dan yang mungkin bagi Rasulullah yang wajar kan gitu. Yang wajar adalah segala kejadian manusiawi yang tidak merendahkan martabatnya atau bahasanya itu al-a'rad al-basyariyah. Apa namanya? Segala apa namanya? Kejadian lah, segala akibat, segala efek-efek kemanusiaan yang tidak merendahkan martabatnya, sakit yang manusiawi dan lainnya. Jadi misalnya kalau orang ingin mendebat, "Oh, itu kok kan Rasulullah itu maksum, Rasulullah itu terjaga. Tapi kenapa kok Rasulullah itu bisa kena racun? Itu berarti apa istilahnya Rasulullah tidak terjaga. Berarti kalian konsep Tuhan, konsep nabinya juga keliru gitu. Kalian ingin mengkudus-kuduskan apa maaf, kalian ingin mengkudus-kuduskan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad jatuh juga begitu. Gimana itu?" Nah, kita jawabnya ya karena Rasulullah ini manusia. Masa manusia nggak bisa sakit gitu. Karena terus dasar kita apa? Ini ana basyarun mislukum yuha ilayya kan gitu. Nah, jadi kita punya dasar juga apa namanya? Karena Rasulullah sendiri sudah menyatakan apa namanya? Walau dia apa namanya? Apa sih istilah ininya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Walaupun tutur lisannya itu terjaga, tapi dia di dunia ini Nabi Muhammad yang berada di abad ke-6 Masehi itu manusia gitu. Jadi manusia ya punya jelma-jelma manusianya gitu. Bisa sakit, bisa berdarah gitu kan. Jadi konsep utusan Tuhan, utusan Gusti Allah bagi orang Islam itu nggak harus dewa-dewa gitu. Ngelihat orang Kristen kan mengakui Yesus itu kan kalau ada semua yang melampaui manusia kan gitu. Apa namanya menghidupkan yang mati, kebal, terus apa namanya mengetahui masa depan dan segala macamnya berjalan di atas air. Itu kan yang jadi tanda-tanda kebenaran bagi orang lain, agama lain dan dalam hal ini orang Kristen itu justru apa ingin melampaui manusia dari kemanusiaannya begitu. Sehingga jatuhnya Tuhan juga gitu. Di tinggi kan nggak punya batasan akhirnya jadi Tuhan juga. Nah, sedangkan di agama Islam pembedaannya jelas yang Tuhan itu Gusti Allah ya jua dan ya utusan Allah ya utusan aja begitu. Tapi saat dibilang utusan aja bukan berarti dia manusia yang emang sama seperti kita. Sesederhana diutusnya ia untuk membawa wahyu sudah menjadikannya paling mulia daripada segala makhluk yang ada begitu. Jadi apa istilahnya? Kita tidak terjebak pada dualisme Nabi Muhammad sebagai manusia dan Nabi Muhammad sebagai
apa namanya sebagai makhluk yang paling mulia yang kemudian mengetahui segala rahasia segala rahasia gaib yang tidak diketahui manusia, walaupun ilmu baginda Nabi tidak meliputi segala yang Allah ketahui juga, tapi nah itu kan ada nuances di situ gitu. Jadi Rasulullah ini mulia, dekat dengan diri kita, tapi kita tahu apa namanya jauh masih melampaui kita gitu. Akhirnya apa istilahnya untuk perkara yang tidak bukan perkara yang syar'i, bukan perkara mengenai perintah Allah yang berkaitan dengan hukum apa namanya hukum perbuatan manusia yang hukum syar'i tadi kan, maka diizinkan juga Rasulullah kalau misalnya ada kutip-kutip ketidakakuratan gitu. Misalnya dengan hadis Rasulullah mengenai menanam buah kurma, itu kan antum ala alamu bi umurikum itu. Jadi kita nggak pusing gitu. Oh, Gusti Allah, apa baginda Nabi salah kutip-kutip dalam apa teknik menanam kurma, berarti dia bukan nabi. Oh, enggak begitu gitu. Karena itu bukan pengetahuan yang melazimkannya berkenaan dengan khitab syar'i Gusti Allah. Nah, itu adalah kejadian-kejadian manusiawi dengan indera manusiawinya Rasulullah begitu. Yang karena ia adalah a'rad basyariah, ya kemungkinannya bisa tepat bisa tidak tepat begitu. Tapi itu tidak merendahkan martabatnya sebagai utusan wahyu. Nah, kemudian ada yang mustahil dari baginda Nabi. Nah, baginda Nabi apa namanya tidak mungkin berbohong, tidak mungkin khianat, tidak mungkin jahil, dan tidak mungkin menyembunyikan risalah. Karena Gusti Allah, maaf, baginda Nabi itu kan diberikan risalah. Berarti kan diamanahkan oleh Gusti Allah. Dia bersifat amanah bagi manusia dan dia diamanahkan oleh Gusti Allah. Sampaikanlah Islam pada manusia begitu. Nah, kalau diperintah Allah masa Nabi Muhammad ini, masa baginda Nabi tidak melaksanakannya begitu. Itu kan tidak mungkin. Nah, kan gitu. Itu kan tidak mungkin merupakan sifatnya Rasulullah. Jadi jadi segala-gala yang istilahnya kita bilang ya agama Islam ini sudah sempurna. Jadi kita tidak berspekulasi mengenai apa yang Rasulullah tidak sampaikan. Gitu. Jadi ya Rasulullah sampaikan lah, ya itulah yang sudah terliputi daripada agama ini. Gitu. Tidak ada yang sembunyi lagi daripada agama ini mengenai perkara-perkara yang zohir. Nah, tapi makanya ini penting ditekankan karena dalam agama ini pun tetap ada bagian yang rahasia-rahasia. Tapi yang rahasia itu bukan berarti saat orang itu bilang rahasia, itu kan apa namanya walaupun itu tidak terbuka bagi semua orang, tapi saat orang bilang rahasia, berarti ada tanda bahwa sebagian orang itu tahu, tapi terbatas, kan gitu. Jadi rahasia ini kan bukan tidak ada. Rahasia ini terbatas. Rahasia ini tertutup dari kita. Nah, gitu. Nah, kita kan emang sifatnya mungkin bisa tahu, bisa tidak. Jadi apa namanya kita pun perlu lebih santai dalam menyikapi yang rahasia-rahasia dalam agama. Santai saja kalau memang bukan untuk kita tahu gitu. Nanti jalannya nanti dikasih tahu segala macam. Nah, itu pembahasan kenapa kok pembahasan wali Allah itu juga menjadi pembahasan yang penting dalam pembahasan akidah. Tapi jatuhnya berkaitan dengan dasar ilmu tauhid itu maksudnya furu gitu. Maksudnya khusus, maaf. Tapi ada ijma ahlu sunnah mengenai bahwa ya wali-wali Allah itu benar adanya gitu. Ada yang namanya wali Allah yang mengetahui rahasia-rahasia. Nah, berkaitan dengan tadi kan misalnya ilmu tauhid ini cuma bahas Gusti Allah sama Rasulullah. Berarti ya udah itu aja kan. Terus dari kemarin kok kenapa pembahasannya ke alam, kepada filsafat segala macam begitu. Karena yang lainnya itu sifatnya adalah turunan darinya. Misalnya
hal-hal kalau kita yang misalnya konsep ruang dan waktu yang itu adalah urusan-urusan urusan-urusan ilmu alam, itu bahasnya itu pertanyaannya dari mengenai Gusti Allah, sejauh mana ilmu Allah itu meliputi berbagai perkara. Bagaimana dengan masa depan manusia, gitu. Jadi, apa namanya, konsep waktu kita hanya bisa menjawab kalau kita mengetahui, bagaimana Allah itu menciptakan alam. Bagaimana Allah menciptakan alam, bagaimana ilmu Allah itu meliputi segala hal dari hidup dan mati kita. Termasuk pada ikhtiar, pada kehendak bebas manusia, dan juga pada qada konsep waktu, konsep ruang, itu berkenaan dengan perbuatan Allah kepada alam ini. Nah, ini yang namanya analisis pandangan hidup, analisis worldview. Jadi kita mendekati satu case tertentu, itu didasari dari pandangan hidup kita yang paling mendasar berkenaan dengan perkara itu berurusan dengan apa gitu. Waktu ini berurusan dengan ciptaan Allah, dengan sifat alam ini. Kan karena Allah itu kekal. Allah itu abadi sejak dulu, nah, abadi dulu dan abadi akan gitu. Jadi tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Berarti apa? Gusti Allah itu berada di luar ruang dan waktu. Nah, berarti misalnya kita bertanya di mana Allah, maka kita nggak bisa menjawabnya dia secara hakiki. Karena kalau secara hakiki Allah tidak bertempat. Karena yang namanya tempat ini itu adalah kategori alam. Karena alam itu bertempat, alam itu berwaktu, alam itu punya mulanya dan alam itu punya akhirnya. Terus misalnya, apa maknanya Allah mampu berbuat sebagaimana kehendaknya? Apa berarti Allah nauzubillah itu seenaknya saja? Ini berkenaan dengan konsep sunatullah, konsep hukum alam, sama konsep intelligent design. Jadi misalnya apa namanya? Tadi kan dibahas kan mengenai Allah itu apa perbuatan Allah berkaitan dengan makhluknya itu jatuhnya itu perkara-perkara yang mungkin. Jadi ya kayak misalnya ya memang lazimnya kita mengetahui api itu panas kan. Api itu panas, api itu kertas itu habis kalau ditemukan dengan api. Em, apa istilahnya? Tapi kan Gusti Allah dengan Nabi Ibrahim pernah mendinginkan api dan dengan mukjizat-mukjizat yang lain kepada nabi-nabi yang lain itu gimana berarti? Nah, apa istilahnya? Nah, konsep mukjizat itu gimana? Apakah mukjizat ini sihir? Nah, Nah, ini sebagai orang Muslim menjawabnya gimana begitu. Nah, ini merupakan kajian-kajian yang perlu kita ketahui, terutama saat kita bergumul dengan dunia alam sekitar, untuk kita bisa memahami konsep keteraturan, konsep sains, agar kita tahu bahwa pada akhirnya sains ini adalah rahmat Allah, karena Allah bisa berbuat sebagaimana yang Allah inginkan, tapi Allah memilih untuk melakukan sesuatu dalam keteraturan. Ini kan jadi Gusti Allah bukan terpaksa untuk membuat kipas ini terus berputar dan mendorongkan angin dari atas, tapi Gusti Allah memilih untuk melakukan sesuatu secara teratur. Faedahnya apa? Akhirnya kita bisa memahami dunia di sekitar kita gitu, karena ada keteraturan. Terus yang lain misalnya mengenai apa yang dinamakan sekularisme kebudayaan. Ini masuk pada pembahasan misalnya apakah ada perkara apakah ada perkara yang tidak ada hukum dalam hukum syari ini? Memang betul sih. Apakah perkara yang tidak ada hukum dalam hukum syari ini berarti sesuatu di luar Islam? Apakah ada sesuatu yang di luar syariat? Kan tadi kan kita membahas mengenai hukum syar'i, hukum adat, hukum akli. Nah, ini hukum-hukum ini, apakah dia itu penilaian-penilaian ini mereka sepenuhnya terpisah atau ada titik temu begitu. Nah, ini yang kita perlu memahami agar kita bisa memahami kesimpulan mengenai hubungan
yang hubungan wahyu dengan yang alam, hubungan wahyu dengan kemanusiaan. Cara kita menilai sesuatu di alam, cara kita menilai sesuatu dalam diri manusia, itu apakah ada yang di luar syariat? Nah, ini makanya pembahasan sekularisme itu menjadi pembahasan tauhid, menjadi pembahasan agama, menjadi pembahasan usuluddin, kebudayaan Islam, bagaimana hubungannya antara wahyu, wahyu dan khazanah ilmiah yang diwariskan melalui pembacaan umat muslimin terhadap wahyu ini berkaitan dengan laku kehidupan kita, kesenian yang kita buat, keterampilan yang kita lahirkan, dan cara-cara kita membaca kehidupan itu ada hubungannya enggak? Apakah agama yang membentuk budaya atau budaya yang membentuk agama? Nah, ini pembahasan usuluddin mengenai apa hubungan Tuhan dengan manusia, apa hubungan agama dengan jiwa manusia. Nah, kemudian ada pembahasan sains dan teknologi juga berkaitan dengan kebudayaan, sama cara mendekatinya. Jadi, apa istilahnya, bahasan-bahasan yang berkenaan dengan cara kita memandang kehidupan itu adalah catatan kaki. Itu adalah catatan kaki dari dua pemahaman kita mengenai dua perkara ini, mengenai Gusti Allah dan baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenai bagaimana cara menjalankan negara itu berkaitan dengan agama atau tidak, itu berkenaan dengan konsep Rasul bagi kita, berkenaan dengan cara kita menata masyarakat, mana yang lebih utama, apakah yang paling mulia itu adalah yang lebih tinggi itu penguasa, seniman atau ilmuwan gitu. Nah, itu dengan bagaimana berkaitan dengan konsep kita mengenai pemimpin, berkaitan dengan cara kita memahami Rasulullah, dan lebih utamanya berkaitan dengan cara kita memahami sifat-sifat Allah. Bagaimana maknanya Gusti Allah itu mengetahui sesuatu dan bagaimana itu berkaitan dengan caranya memimpin alam. Jadi istilahnya sederhananya perkara-perkara filosofis itu jatuh dari dua dua perkara ini. Itu rinciannya antara yang masalah wajib, mungkin mustahil ya, dan lain segala macamnya. Jadi istilahnya kalau orang itu ingin cara memandang kehidupannya benar, ya dibereskan tauhidnya dulu gitu. Karena dari tauhidnya nanti kita akan bisa menarik kesimpulan-kesimpulan yang lain. Nah, ini saya ingin menutup semester ini untuk kelas akidah dengan beberapa hadis gitu. Karena ini kita bicara dengan hukum akal, maka saya ingin nyentuh ini. Qala sallallahu alaihi wasallam awalama khalaqallahu al-aqlu faqala lahu aqbal faqbala thumma qala lahu adbir fadbaro thumma qala Allahu azza wa jalla wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka bika akhadu wa bika wa bika uti wa bika usibu wa bika wa'akib. Jadi apa namanya, bersabda baginda Nabi, ini hadis qudsi. Jadi ciptaan pertama Gusti Allah itu akal. Jadi Allah itu dalam kun fayakun, yang pertama diciptakan itu akal. Lalu Allah berfirman kepada akal itu, maka terimalah kebenaran. Maka akal itu kemudian mampu menerima kebenaran. Nah, terus kemudian Allah berfirman, maka wahai akal, aturlah perkara. Maka akal itulah kemudian mengaturkan berbagai perkara, mentadbir perkara. Lalu Gusti Allah berfirman, atas nama kemuliaanku dan keagunganku, tiada aku ciptakan makhlukku. Makanya besar. Tiada aku ciptakan makhlukku yang lebih mulia daripada engkau, daripada akal. Dengan akal lah aku mengambil, dengan mula aku memberi, dengan mula aku mengganjar kebaikan, dan dengan mula aku mengazab. Gitu. Jadi akal ini ciptaan Allah yang pertama. Ciptaan Allah yang pertama, dan itu menjadi kutip-kutip cara Allah mengurusi alam ini.
Dan karena itu hikmahnya apa? Akal manusia adalah cara kita mengurus perkara. Kita berpikir, kita memanage, itu mentadbir, itu perbuatan akal. Jadi misalnya ada pembahasan yang diangkat oleh guru-guru kami gitu mengenai konsep pemerintahan di dalam Islam, konsep good governance. Misalnya, bagaimana cara good governance itu apa gitu. Akhirnya ditarik governance itu apa? Pengelolaan, pemerintahan, pengurusan. Nah, pemerintahan ini dalam paham Islam ini tadbir, ini adalah perlakuan akal. Jadi yang namanya seorang pemimpin pemerintahan itu secara akal harus selesai. Nah, sekarang kita lihat kalau di PNS-PNS itu kan yang di briefnya itu kan ini, yang di briefnya jawaban-jawaban yang statis dan segala macam. Maaf ya, saya tidak bisa membantu ini dari atas. Istilahnya lucu bagaimana kita ironisnya untuk the very thing yang kita amanahkan untuk mengurus kita, bahkan ia tidak didasari oleh akal, tapi oleh komando A, B, C gitu kan. Nah, hikmah daripada hadis qudsi ini adalah bahwa ini adalah rahmat Allah kepada kita sehingga mengizinkan kita untuk bisa memahami alam yang diperintah dan dipimpin oleh Gusti Allah ini, bahwa ia didasari oleh akal. Sehingga kita bisa memahaminya dengan akal kita. Sehingga akal kita itu bisa membaca, bisa tertuntun kepada kebenaran. Karena Allah izinkan Allah berikan akal itu kemuliaan untuk berurusan dengan alam, untuk berurusan dengan kewujudan, dengan ciptaan gitu. Dan diizinkan utamanya pertama apa? Menerima kebenaran. Kan itu. Ini juga faedah adab juga. Bahwa untuk kita mengurus sesuatu itu mestinya kita mampu menerima kebenaran dulu. Karena yang dibahas pertama itu menerima dulu sebelum memerintah. Saat akal itu hei kamu terimalah daripadaku, terimalah cahayaku, kebenaran daripadaku. Saat kemudian akal itu sudah mampu menerimanya, kemudian mampu mengamalkannya. Nah itu kan sama kayak manusia, belajar dulu, baru mengamalkan. Nah ini berkenaan dengan masail-masail yang kita hadapi, yang itu hukum dasarnya itu adalah penilaian akal, maka ya akal itulah karena ia semula-mulanya ciptaan yang perlu kita hargai. Nah ini hadis lain daripada Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah bima yatafadhalu an-nasu fid dunya qala bil aqli qultu wa fil akhirah qala bil aqli qultu alaysa innama yujzauna bi a'malihim faqala sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah wa hal amilu illa biqadar ma atahumullahu minal aql fa biqadar ma utu minal aqli kanat a'maluhum wa biqadri ma amilu yujzauna. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata beliau, aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana manusia menjadi mulia di dunia? Berkata Rasulullah, dengan akalnya. Berkata diriku, dan kalau di akhirat, berkata Rasulullah dengan akalnya. Berkata diriku, tidakkah seorang itu diganjar dengan amalannya? Berkata Rasulullah, wahai Aisyah, tidakkah manusia beramal selain dengan kadar apa yang ditetapkan Allah secara masuk akal? Dengan kadar yang diberikan Allah dari akal tiap orang itulah setiap orang beramal, dan dengan amal mereka itulah mereka diganjar. Faedahnya apa? Faedahnya saat kita memahami betapa pentingnya agama ini mendudukkan akal bagi kehidupan manusia, baik kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka yang namanya seorang muslim itu kita patut memahami bahwa kita adalah orang yang semestinya senantiasa bergelut dengan akal kita, senantiasa berurusan dengan akal kita, senantiasa meletakkan kepentingan dalam bagaimana kita merawat dan menumbuh kembangkannya, senantiasa mengasahnya, senantiasa mensyukurinya dengan menggunakannya untuk merenungi ciptaan, untuk memahami diri kita dengan lebih baik, dan untuk memahami urusan kita agar kita bisa sampai kepada kebenaran
sebagaimana Allah itu hendaki. Jadi dalam perkara agama ini apa namanya adalah perkara yang rasional, perkara yang bisa dipelajari, yang apa namanya dan itu bisa dipelajari wasilahnya itu wasilah berpikir, bukan bukan apa namanya bukan sekte. Kalau di dalam sekte itu kan didoktrin. Nah, sekte itu doktrin harus percaya ini nggak bisa enggak gitu. Tapi kalau di agama itu ada penjelasannya gitu, dan penjelasannya memudahkan kita, mencerahkan kita gitu. Nah, apa namanya? Itu saja mungkin untuk oke, siap. Insya Allah itu untuk pengantar ilmu akidah. Harapannya ini menjadi pengantar bagi rekan-rekan yang baru memulai perjalanan menuntut ilmu dan mampu memberikan gambaran dan dorongan untuk kita terdorong menuntut ilmu, mengenali agama kita, dan dalam maksud mengenali agama kita adalah berusaha mencintai Gusti Allah. Dan mencintai Gusti Allah dalam arti memahami Gusti Allah itu wasilahnya adalah akal, sehingga akal itu mendapatkan apa yang didapatkannya mampu dibawa ke hati sehingga cinta itu dapat dirasakan di dalamnya. Maka itu dari saya, dikembalikan ke Zaki. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair kepada Ustadz Sidki atas materi yang sudah disampaikan, dan ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya insya Allah ini adalah kelas yang terakhir di semester ganjil ini. Jadi silakan kepada teman-teman sekalian, apabila ada yang mau ditanyakan bisa raise hand atau langsung saja on mic, atau mungkin kalau kesulitan bisa melalui chat ya. Jadi sambil apa apa istilahnya ya? Karena kan nanti insya Allah akan ada liburan ya, ada apa apa namanya, ada jeda gitu ya dari Ya, eh, antar semester gitu kan. Dan mumpung ini bersama dengan Ustadz Sidki bisa langsung dijawab di tempat gitu ya. Oh ya, mengingatkan juga untuk teman-teman sekalian jangan lupa bisa mengisi absensinya ya. Linknya saya juga share di grup. Monggo mungkin dari Asrama Mukim ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Assalamualaikum Ustaz. siap, Waalaikumsalam. Bang Mas. Silakan Mas. Mohon izin bertanya, ini kan saya masuknya di pertengahan menuju akhir ini Ustaz. Untuk Oke, murojaah sesi sebelumnya kan ada di YouTube ya Ustaz ya. ya. Kemudian ini Ustaz kan ada sesi 1 sampai 6, terus yang terakhir itu kok pertemuan 10 ya. Itu bagaimana ya untuk penjelasannya di YouTube playlist Lentera Cahaya Alam. Iya, belum diupload aja gitu aja. Iya, belum diupload, mohon maaf. Oh, karena 1 sampai 6 kemudian langsung 10 gitu. Maksudnya apakah yang 7 sampai 9 belum diupload? Belum ya Ya, berarti ya belum Ustaz ya? diupload, belum diupload. Hmm. Oh gitu, oke, oke. Hmm. Mungkin nanti minta apa supaya untuk bisa belajar dari awal Ustaz. Insya Allah. Siap. Gitu juga kalau saya. Tuan. Ustadz izin bertanya Ustadz.
sayap. Ya, silakan. Gimana, Mbak? Silakan Mbak Nis Mariam. Nah, Mas, berarti untuk pemikiran-pemikiran tentang Tuhan yang saat ini itu mungkin banyak yang membicarakan tentang ya Tuhan itu tidak ada gitu dan hal-hal lain itu memang karena konsep konsep Tuhannya itu tidak clear gitu ya Ustaz. Iya, apa namanya? Ya, confused mengenai secara bahasa yang dimaksudkan dengan Tuhan itu apa gitu. Misalnya kalau sekalipun orang menerjemahkan Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu gitu, maka konsekuensi dari menciptakan segala sesuatu itu mestinya secara akal itu seperti apa? Nah, ini deduksi-deduksi yang sifatnya akliyah begitu. Walaupun syariat memiliki banyak hal untuk disampaikan, tapi orang orang non-Islam pun bisa memiliki titik temu di sini bahwa yang menciptakan sesuatu itu melampaui apa yang diciptakannya misalnya. Kalau melampaui berarti sifatnya tidak sama. Sebagaimana eh, robot dengan manusia, robot tidak mungkin sama seperti manusia. Titik-titiknya, robot tidak mungkin sama seperti manusia. Dan sebagaimana manusia tidak akan sama seperti Tuhan. Jadi kan lawazim konsekuensi berpikir rasionalnya, berpikir masuk akalnya kan seperti itu begitu. Jadi kebingungan-kebingungan kita yang meliputi kita karena ya mungkin kita belum begitu rasional gitu sebagai makhluk hidup. Jadi apa istilahnya dan sedangkan agama ini meletakkan kepentingan bahwa agama ini difahami dengan akal dan bahwa Allah sendiri mengelola alam ini dengan akal gitu. Ya jangan disamakan akalnya Gusti Allah dengan akal kita begitu. Tapi idealnya perkara-perkara yang dinamakan makanan yang dinamakan pemikiran Islam apapun itu adalah urusan-urusan yang esensinya berkaitan dengan tauhid yang mana jatuh pada turunan-turunan mengenai bagaimana kita memahami Gusti Allah itu sendiri dan hubungannya dengan makhluknya, hubungannya dengan ciptaannya. Kalau yang berkaitan metafisika itu biasanya berkaitan dengan tauhid dalam arti Gusti Allah zat sifat dan perbuatan yang berkaitan dengan alam. Kalau berkaitan dengan agama millah atau din yang Islam yang dibawakan baginda Nabi misalnya kayak keadilan Nabi, pemimpin laki-laki daripada perempuan itu biasanya berkaitan dengan konsep kita mengenai Rasulullah, mengenai sunnah, mengenai hubungan Rasulullah dalam memahami Al-Quran dan kepada pengaruhnya kepada para sahabat dan lain sebagainya. Jadi idenya itu apa namanya? Yang namanya pemikiran Islam itu catatan kaki daripada tauhid gitu. Jadi kalau orang itu tauhidnya nggak selesai atau dia nggak sikoh gitu, masuk pemikiran Islam itu ya nggak kena gitu Islam. Gitu paling bang. Wah, menarik itu Ustaz. Bagaimana mengistilahkan pemikiran Islam itu catatan kaki daripada akidah gitu. Mungkin dari antum ada masukan gitu maksudnya apalagi untuk dai-dai zaman sekarang ya yang menghadapi tantangan tantangan dakwah itu udah sangat beragam dan coraknya itu benar-benar pemikiran Islam gitu. Mungkin apa saja bekal yang perlu untuk disiapkan dan mungkin dari segi penyampaian kan juga sekarang itu juga perlu luwes gitu ya, penuh dengan hikmah gitu. Mungkin antum ada Ya. pandangan Ustaz. Syukran. Kan apa ayat itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah wa yujadilu billatihi hasan. Itu kan apa Imam Al-Ghazali menspesifikkan itu. Kenapa kok ada hikmah mau'izah dan jadal gitu. Karena kalau menyeru kepada agama itu kalau ke orang pinter itu pakai hikmah, pakai wisdom. Digunakan daya akalnya sehingga daya akal mereka hidup dan bisa mengambil kebijaksanaan.
Kalau kepada awam dengan nasihat, dengan mauidhah. Gitu. Karena kalau orang awam yang mengetahui dirinya awam dan mampu melihat orang yang lebih mengetahui darinya, dia akan mendengarkan, tunduk untuk kemudian gimana baiknya gitu. Jadi mauidhah. Jadi orang awam orang awam dalam konteks berurusan sehari-hari jangan didedahkan filsafat gitu, tapi mauidhah, nasihat-nasihat. Karena misalnya dalam konteks percakapan sehari-hari orang penuntut ilmu itu kelihatan kok di istilahnya dalam jelma hariannya itu punya kebiasaan yang berbeda yang orang awam itu bisa melihat itu. Jadi untuk keperluan awam satu hal dalam bicara nasihat, dalam bicara hari-hari itu pakai nasihat. Kalau dengan orang pandai itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan filosofi. Tapi kalau debat itu dengan orang bebal gitu. Dan wajadilu hiya billati hiyasan itu dengan debat kepada debat ini bukan kepada orang pandai dan kepada orang awam, tapi kepada orang yang bebal, ditunjukkan salahnya di mana begitu. Nah, jadi kalau orang mau menjadi dai, ya perlu mengetahui kedudukan di mana ketiga hal ini itu patut berlaku. Kapan memberi nasihat, kapan menyampaikan kebijaksanaan dalam arti tinggi, hikmah, filosofi, dan kapan mendebat orang begitu. Jadi istilahnya? Ini dalam konteks dakwah ya, UDU kan. Karena kalau pendidikan lain. Nah, istilahnya? Dan kalau misalnya dalam akhirnya apa? Ya, kalau misalnya kita ngelihat orang-orang yang mau menggeluti, mau bicara mengenai agama, tapi yang dimaksud adalah pemikiran Islam, tapi yang digeluti itu perdebatan belaka, maka padahal yang lebih bahayanya adalah kita jangan menuntut ilmu untuk mendebat. Jadi ada hadis itu, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang pandai, dia tidak akan mencium bau surga. Nah, ini kan kalau bicara kepada orang-orang yang tertarik dengan filsafat, tertarik dengan pemikiran, ini kan menjadi bahaya kalau tidak dituntunkan mengenai tujuan perkara ini itu perkara apa sih begitu. Apakah bisa kemudian misalnya kalau yang tangga itu meme-nya itu langsung lompat ke maunya mendebat saja, itu nggak bisa begitu. Dan apalagi kalau tidak memahami duduk perkara tajuknya itu in the whole total of the religion itu berkenaan apa gitu. Sedangkan kita sudah bahaskan tadi berkaitan dengan usul-usul agama, dasar-dasar agama ini pangkalnya adalah tauhid yang bermuara kepada pahaman kita mengenai Gusti Allah dan Rasulullah. Sisanya adalah catatan kaki daripadanya. Mengenai hakikat ilmu, hakikat kewujudan itu dari paham Allah. Cara kita memahami Tuhan. Jadi istilahnya ontologi gitu. Kalau bicara filsafat itu konsep Tuhan kita selesai dulu gitu, baru bisa memahami kewujudan itu sendiri. Misalnya, terus konsep etika itu konsep manusia sempurna, etika itu bagaimana? Ya kita harus memahami hubungan Rasulullah dengan Gusti Allah dan dengan manusia. Nah gitu. Nah kalau pandangan sederhana apa yang perlu dilakukan kepada orang-orang yang mau berjibaku dengan yang namanya pemikiran Islam ini, belajar agama selesaikan yang dasar juga gitu. Setidaknya kalau bukan ilmu alat itu muatan-muatan dasar mengenai agama itu difahami dulu, mengenai rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan, dan tiliki dari bagaimana authority agama ini sudah menjelaskannya. Ini kan rumusan ini, misalnya wajib, mungkin, mustahil, ini kan bukan saya yang bikin sendiri, tapi para ulama selama ini bikin kategorinya seperti ini. Artinya apa? Artinya ini teruji sejarah di tangan umat muslimin selama ini. Artinya ada kebenaran yang mengekal padanya begitu, yang ada keberkahan padanya. Pikiran-pikiran para ulama telah bersentuhan dengan tema ini sehingga ada keberkahan dari pikiran mereka yang sudah berjibaku padanya. Nah, jadi hormati authority itu juga penting akhirnya.
bacaan-bacaan itu jangan asal apa. Saya suka ngelihat apa namanya beberapa orang bahas pemikiran Islam, buku-bukunya itu buku-buku asing semua begitu, kayak apa namanya, tidak tidak hanya misalnya asing dalam bahasa Inggris per se, tapi istilahnya kayak asal comot buku bahasa Inggris begitu. Padahal sebagaimana di dalam buku-buku di dalam khazanah ilmiah Islam itu tidak semua pemikir dan buku itu setara. Di dalam masyarakat Barat pun juga tidak semua buku dan tidak semua pemikir itu setara juga gitu. Jadi apa namanya, ya sederhananya belajar baik-baik dan kenali otoriti yang penting baik dalam agama Islam dan dalam eh, peradaban Barat sebagai kebudayaan lain yang kita hadapi ini gitu. Agar kita bisa eh, berbicara saat kita berbicara pada kaumnya dalam arti dunia hari ini, berbicara kepada dunia modern, maka kita perlu mengetahui punggawa-punggawa orang yang melahirkan modernitas yang kita hadapi ini begitu. Dan secara pendekatan semuanya ini kita mendekatinya dari ilmu tauhid gitu. Dan tidak, tauhid itu pun istilahnya masih terbatas begitu. Ada perkara-perkara yang perlu lebih masuknya di bagian usul fikih, perkara terus di ilmu ilmu bahasa gitu. Misalnya kayak apa namanya yang biasanya pembahasan feminisme itu sebenarnya banyak berkaitan dengan usul fikih daripada tauhid sebenarnya. Misalnya. Walaupun ada juga yang berkaitan. Mungkin itu kalau renungan saya belakangan ini berkaitan fenomena pemikiran begitu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, Pak Afwan. Baik, ini ada pertanyaan lagi, tapi sebelum masuk ke pertanyaan Mas Ikram ya, mau mengumumkan sebentar ya teman-teman, insya Allah Ya, nanti malam seperti biasa kita akan ada kelas Concept of Education ya, di jam setengah 8 ya sih, atau biasanya jam setengah 8 ya, ingat saya. ya jawaban. Jam setengah 8, jam 7.30 malam. Eh, Apa? 7.30 WIB ya. WIB ya. 7.30 apa 7? Soalnya isaknya ini Oke. mundur, tapi sebentar. Ikutlah nanti lihat jadwal biasanya. Ya, baik-baik. Nah, ya jadi mengundang jangan lupa buat teman-teman sekalian untuk bisa hadir. Lalu eh, ada pengumuman juga, insya Allah akan ada acara dari Inpas ya besok di Surabaya mengundang Ustadz Ugi Soeharto. Tadi kan sempat bicara soal otoritas ya, pertanyaannya Mbak Nismariam tadi ya. Nah ini kebetulan temanya juga soal otoritas, judulnya mengenal otoritas dalam Islam dan kedudukannya gitu. Jadi silakan bagi yang ada di Surabaya atau mungkin di luar kota bisa menyempatkan hadir ya. Eh, Acaranya insya Allah dimulai jam 9 sampai jam setengah 4 di Jalan Darmokali nomor 26 di daerah Surabaya ya. Saya sudah share linknya, link pendaftarannya di grup, bisa dicek ya teman-teman. Baik, ini ada pertanyaan terakhir insya Allah ya. Apakah ada online-nya? Setahu saya nggak ada ya. Ini acaranya emang full offline gitu ya. Iya, Datanglah emang tidur full di offline. tidur di yayasan bisa nanti. Ya, di asrama Mukim ya. Hmm. Ya, Mukim di asrama maksudnya. Baik, ada pertanyaan terakhir itu dua pengumuman untuk nanti malam dan juga untuk besok. Lalu ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Ikram. Saya bacakan, mau bertanya, nomor satu, kata hukum yang biasa digunakan di bahasa Indonesia itu sepertinya translate dari konsep law dari Barat ya, bukan dari konsep di bahasa Quran. Kemudian pertanyaan nomor dua, dari pengalaman pribadi, ternyata menerima kebenaran dengan akal, prosesnya itu seringnya berat di hati dan jasmani. Dari sini terkadang menerima yang benar itu jadi persoalan. Banyak orang menganggap yang benar itu adalah yang gak menyakitkan. Ketika sekolah, jarang diperkenalkan juga seperti apa kesulitan ketika berusaha mencari kebenaran yang lebih benar. Apakah ada dalil yang menjelaskan kenyataan ini? Ya, silakan Mas Sidki. Apa namanya? Wahakus sakil kalau nggak salah ada di sini. Eh,
Apa namanya, untuk yang pertama itu pada saya not necessarily translate dari law, karena apa namanya, istilahnya pembahasan hukum dalam bahasa aslinya di Indonesia itu yang mana berarti dalam bicara bahasa umat muslimin itu sudah berlaku sebelum adanya negara hukum di Indonesia, kan gitu. Sebelum ada negara hukum positif, maksudnya negara hukum positif yang bernama Indonesia, itu pembahasan hukum di Indonesia sudah ada lebih dahulu begitu. Jadi apa namanya, cuma apa istilahnya, cuma saat kita memasuki kepribadian Indonesia yang baru, kepribadian nasionalisme yang baru, yang tidak disertai dengan kesadaran khazanah ilmiah Islam yang berketerusan, istilah hukum itu menjadi lebih banyak digunakan, mengekal digunakan di perkara-perkara legal atau hukum, dan kita apa namanya, di perkara-perkara filsafat dan perkara-perkara etik itulah yang justru apa namanya terpengaruh oleh bab-bab yang lain, sehingga menggunakan bahasa-bahasa yang lain yang sebesarnya hukum. Istilah hukum itu meliputi itu juga ya, kayak hukum syar'i itu kan berkenaan dengan af'al mukallaf, itu kan etika sebenarnya, berarti maksudnya kan mengenai sesuatu itu baik buruk dilakukan atau tidak, itu judgement moral, itu kan hukum syar'i juga. Nah, berarti kaitannya juga ada dan akhlak juga begitu. Tapi yang masalah bukan masalah istilah hukum itu diartikan sebagai legal karena itu memang salah satu makna aslinya, tapi yang justru menjadi masalah adalah penyempitan dari makna hukum itu dengan penggunaan kosakata asing dalam perkara-perkara lainnya, dalam perkara filsafat, dalam perkara sains, dalam perkara dunia ilmu pengetahuan, dan dalam moral begitu. Yang semestinya kata hukum, istilah hukum, konsepsi menilai sebagaimana hukum, menghukumi dan menghakimi, itu semestinya meliputi perkara-perkara tersebut juga. Jadi bukan bukan masalah legal, bukan legalnya yang menjadi masalah, tapi pereduksian kita pada makna selain legal itulah yang berlaku gitu, pada saya. Ini ada hadisnya sebenarnya, apa namanya, agak panjang, tapi saya yang nangkep itu wal haqqut taqil, itu salah satu daripada hadisnya itu, nanti kan lengkapnya. Jadi apa namanya, baginda Nabi itu ya bersabda, yang namanya kebenaran itu berat begitu. Nah, kebenaran itu apa namanya, bukan sesuatu alami yang langsung diterima seseorang begitu saja. Dalam arti ini bukan untuk mempertentangkannya dengan kebenaran intuitif, tapi sesuatu yang benar itu apa namanya, lebih sering dia melampaui diri kita gitu. Karena Gusti Allah sebagai, karena kebenaran itu kan nama Allah juga, Al-Haq gitu. Dan itu kan sudah jelas melampaui diri kita. Jadi saat kita berusaha untuk mendekatinya itu sebagaimana mendaki tangga, berusaha naik. Dan naik itu kan semakin berat. Berat dalam usahanya, berat dalam pengalamannya. Karena naik ke atmosfer lebih tinggi kan udara semakin sedikit, semakin sedikit. Semakin berat untuk bernafas. Tamsilnya seperti itu. Sama saat kita apa namanya naik kepada tingkatan kebenaran, nafas kita harus panjang. Nafas kita harus panjang untuk menjalaninya, dan nafas kita harus dalam untuk bertahan padanya. Karena istiqomah kan berat. Karena apa namanya, diri kita saat dia tanpa ketaatan kita pada Allah itu fana kan gitu, fana, dan saat benar-benar kita menentang Allah menjadi batil, tapi saat kita berusaha mendekat pada Allah itu menjadi hak, menjadi betul, menjadi benar, dan berusaha mulazamahnya, membiasakannya adalah tahqiq untuk kemudian sampai pada kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi. Perkara kebenaran ini apakah berkaitan dengan benar itu ma'ruf dikenali, itu nah itu kan apa, lain hal ya, maksudnya benar ini kan
istilahnya kalau saat kita bicara al-haq dan hakun, al-haq itu kan hak dengan alif lam ma'rifah, maksudnya adalah hakikat yang diketahui, maaf, bukan diketahui dalam pengertian ma'ruf ini, tapi istilahnya ya tertunjuk khusus kepada sesuatu di luar sana gitu. Misalnya saat dibilang Gusti Allah itu sifatnya al-haq karena kepada Allah lah dirujuk kebenaran itu. Kemudian segala hal yang mengikuti pada perintah Allah dikatakan sebagai hak, sebagai benar. Jadi hak itu dalam arti itu, hak itu sebagai kategori to verify whether something is sesuai dengan sesuatu di luar sana, corresponding to the truth, istilahnya kan gitu. Sebagai kategori untuk menyatakan sesuatu itu corresponding to the truth, dan pada waktu yang sama sebagai objectivity itu sendiri, Gusti Allah itu sendiri. Nah, ma'ruf itu berkaitan dengan bagaimana al-haq itu dikenali oleh manusia. Karena yang arif itu, Gusti Allah itu kata arif itu tidak dinisbahkan kepada Allah. Yang punya makrifah itu manusia. Gusti Allah itu tidak layak dinisbatkan makrifah. Karena apa namanya ilmu itu lebih tinggi daripada makrifah. Makrifah itu lebih khusus daripada ilmu. Jadi saat bilang kebenaran itu ma'ruf, itu istilahnya orang yang arif, orang yang bijaksana itu apa bergumul dekat dengan sesuatu itu sehingga mengenali kebenaran yang secara rapat sehingga apa namanya menjadi budaya, jadi biasa gitu. Orang itu dekat, misalnya orang Jawa yang benar-benar Jawa itu dikatakan orang yang bijaksana dan berbudaya karena sedemikian lekatnya ajaran agama Islam itu dengan kepribadian kebudayaannya sehingga seakan-akan nggak kelihatan gitu. Jadi nggak ketara, jadi adat aja begitu. Jadi apa istilahnya kalau dalam yang ditanyakan Bang Ikram ini pada saya lebih berkenaan kepada apa istilahnya itu ya bahasa sederhananya beban kebenaran itu bahwa apa namanya ya yang namanya benar itu enggak niscaya sesuatu yang apa namanya menyenangkan begitu tapi kebenaran yang sebenarnya itu membawa kepada kebahagiaan. Tapi saat kebenaran itu bertabrakan dengan keadaan diri kita yang fananya itu bertentangan dengan sesuatu yang benar itu, kan jadinya sakit. Kalau kita itu syahwat kita tinggi, tapi yang benar itu meninggalkan syahwat kita, kan melepas dari syahwat kita menjadi menyakitkan. Karena mencerai-beraikan diri kita dari apa yang sudah menempel pada diri. Jadi ma'ruf ini saya pikir perkara lain. Itu menjawab Bang Ikram apa gimana? Alhamdulillah menjawab. Top, siap. Mungkin dicukupkan Zak karena udah siang. Insya Allah ini lagi nyari hadisnya. Boleh ditutup Zak. Mute Zak. Astaga, sorry tadi gitu ya. Mohon Hmm. maaf ya. Baik, ya langsung saja. Mari kita tutup
perjumpaan kelas terakhir pengantar ilmu akidah di semester ganjil ini dengan baca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya mohon maaf apabila salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, terima kasih.